Saya ada satu kisah yang menarik. Saya baca satu artikel. Suatu ketika ada seorang ibu yang mengalami sakit lumpuh. Hari-harinya cuma di satu kursi roda di sebuah apartemen lantai 5. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Si ibu ini punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, dia bilang, Tuhan, saya ingin melayani jiwa-jiwa. Tetapi bagaimana dengan kondisi saya hari ini sedang mengalami lumpuh, dan dokter memvonis saya bahwa akan lumpuh selama-lamanya. Tapi si ibu ini selalu berdoa kepada Tuhan supaya dia disembuhkan dan dapat melayani jiwa-jiwa. Suatu ketika si ibu ini diberikan hikmat oleh Tuhan. Dia dikasih hikmat oleh Tuhan, dia mulai mengambil kertas. Dia mulai menulis setiap firman Tuhan di dalam kertas itu, dia potong-potong jadi bagian-bagian kecil, tapi di dalamnya ada berisikan firman Tuhan. Lalu dia tumpang tangini, dia berdoa di hadapan Tuhan, dia bilang, Tuhan, setiap firman Tuhan ini akan menyelamatkan jiwa-jiwa. Dari lantai 5 itu dia mulai buang kertas itu. Dengan potongan-potongan kertas itu berisikan firman Tuhan sampai dibawa oleh angin. Suatu ketika ada seorang anak muda ingin bunuh diri di sebuah jembatan. Bunuh diri ya di sungai. Nah, kebetulan kertas itu sampai di hadapannya. Kertas itu nyampe di hadapannya. Dia mulai membuka kertas itu. Dia menemukan satu firman Tuhan. Firman-Nya di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 17 berkata, jangan terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati waktumu? Pengkhotbah pasal 7 ayat 17. Ketika dia membaca firman Tuhan itu, dia mulai tersentuh dan dia mulai menangis. Dan dia mulai dijamah oleh Tuhan, dan pada akhirnya dia tidak jadi untuk bunuh diri. Lalu dia mencari satu informasi, dari mana kertas ini datang. Apakah ini dari Tuhan? Apakah dari seseorang? Apakah Tuhan pakai seseorang untuk memberikan pesan supaya saya tidak bunuh diri? Dan pada akhirnya si anak muda ini Bapak Ibu dapat mengetahui bahwa ada seorang ibu yang lumpuh, yang setiap hari menulis firman Tuhan dan dilemparkan ke bawah sehingga firman itu dibawa oleh angin. Lalu si anak muda ini datang ke apartemen lantai 5 di mana ibu itu tinggal. Lalu dia mulai masuk dan bilang, saya anak muda yang menerima pesan dari secari kertas. Ada firman Tuhan di sana. Lalu si ibunya bilang, emang kenapa? Saya berterima kasih buat ibu, karena ibu Tuhan pakai supaya saya tidak bunuh diri. Saudaraku, dan pada akhirnya si ibu itu, singkat cerita, mulai mendoakan si anak muda ini. Ketika didoakan, si anak muda ini mengalami pertumbuhan iman. Dan dia dijamah Tuhan. Dia hidup dalam pertobatan. Dan sampai akhirnya si anak muda ini menjadi pendeta besar. Pak, yang terkecil, yang tidak dianggap oleh dunia, si ibu tadi bisa menyelamatkan jiwa-jiwa. Setiap tahun, setiap hari, sampai bertahun-tahun dia menulis firman Tuhan, cari kertas, potongan-potongan kertas. Pak, Bu,
Kadangkala kita ya, sering sekali kita tidak dianggap oleh pimpinan kita, tidak dianggap oleh orang tua kita. Kita sering sekali tidak dianggap oleh orang-orang yang kita kasihi. Bahkan kadangkala ketika Anda dan saya rajin beribadah, ada orang-orang yang selalu mengomongi saudara. Tetapi percayalah, ketika saudara setia beribadah dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan satu perkara yang besar buat Anda dan saya. Katakan amin.